Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Hari ini kita akan membicarakan saudara mengenai pneumatologi. Perlu kita pahami sedikit, ada berbagai asumsi dan kesalahan di dalam ajaran sehingga orang berkata PL itu adalah era dari Allah Bapa, ya, ketika Allah menciptakan langit bumi dan segenap isinya. Lalu PB itu adalah era dari Yesus Kristus dan sekarang adalah era dari Roh Kudus. Apakah Alkitab membagi seperti itu? Itu menjadi persoalan yang sangat serius, begitu ya. Sehingga selalu dikatakan hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kesalahpahaman ini memang sangat menakutkan. Bagaimana memahami doktrin dengan ketat, dengan jelas, bagaimana mengerti pesan Alkitab. Pertama, saudara, karya Roh Kudus di dalam PL. Maka kita harus mengerti pertama, Roh Kudus adalah pencipta, satu istilah yang mungkin jarang sekali kita dengar atau mungkin baru saudara dengar. Ya. Nah, saudara-saudara, yang selalu kita dengar Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit bumi, Yesus adalah penebus, dan Roh Kudus adalah yang memberi karunia. Ini menjadi sangat tendensius dan sangat memilah dan memecah konsep Allah Tritunggal. Sehingga orang Kristen membunuh sendiri apa yang dikatakannya atau apa yang dipahaminya. Mengapa? Karena seringkali sebetulnya kita membuat sebuah kesimpulan bukan hasil pembelajaran, tapi kesimpulan karena copy paste. Kita pernah mendengar kalimat lalu kita teruskan, tanpa pernah tahu kenapa. Sehingga kalau ada sesuatu yang kemudian tidak lazim atau bertentangan pada dirinya, kita juga tidak akan pernah menyadari itu. Nah, karena itulah kita memerlukan satu argumen-argumen kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana begini dan bagaimana begitu dan seterusnya. Maka kalau kita melihat di dalam Kejadian 1, kita akan membacanya bersama-sama ayat 1 dan 2, saudara. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya menunjukkan adalah satu titik yang terus-menerus bergerak sebelum ada waktu yang dikenal. Dan dari situlah kemudian munculnya proses penciptaan akan digarap dan dikerjakan. Jadi pada mulanya itu belum ada matahari, pada mulanya itu belum ada perputaran waktu yang kita kenal 1 hari 24 jam. Nah, kalau itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, nun jauh di sana. Jadi langit dan bumi sebagai tempat di mana manusia diciptakan sudah ada sebelum manusia itu ada. Jadi kalau ada penemuan-penemuan para saintik, ya, arkeolog mengatakan umur batu-batuan ini jutaan tahun dan seterusnya, itu bisa-bisa saja. Tidak jadi problem serius, ya. Yang jadi masalah adalah manusia. Kalau dikatakan jutaan tahun, nah itu akan jadi perdebatan panjang. Ya. Tetapi kita tidak sedang berbicara tentang antropologi manusia dalam perspektif penciptaan. Tetapi kita lagi mau bicara tentang Roh Kudus. Nah, dari sana saudara yang kekasih, istilah melayang-layang, Roh Allah sudah ada sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada. Maka Roh Allah yang ada itu adalah ada di dalam kekekalan yang pada mulanya tadi itu sudah ada langit bumi dan Roh Allah sudah ada di sana. Artinya dia ada di dalam kekekalan dan Roh Allah itu melayang-layang, bukan menunjukkan satu situasi di mana seperti kalau melayang-layang berarti berat jenisnya ringan kan begitu. Sehingga dia melayang-layang, kalau dia berat kan tenggelam kan begitu ya. Nah, bukan, tetapi bagaimana kemudian melayang-layang adalah memakai kata kerja dalam bentuk satu situasi atau satu sifat yang sedang bergerak ya. Mempersiapkan. Jadi melayang-layang itulah mempersiapkan segala sesuatu dari sana kemari apa yang diperlukan. Sehingga justru menunjukkan keteraturan dari prinsip penciptaan itu sangat jelas.
segala sesuatu dipersiapkan sebelum segala sesuatu dijadikan. Sehingga penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ketujuh bukanlah by accident, tapi by design. Desain basic itulah yang disiapkan oleh Roh Kudus. Jadi penciptaan bukan adalah kebetulan, tetapi by design. Nah, ini akan berlawanan dengan teori evolusi yang mengatakan bahwa dunia atau hidup ini dimulai dari ketidakteraturan, ada satu Big Bang yang kemudian menjadi teratur. Tapi Alkitab menciptakan pada kita, mengajarkan justru dunia ini dimulai dari keteraturan menjadi tidak teratur. Sesudah jatuh ke dalam dosa. Jadi simpang siur jalan itu akan jadi pergumulan tersendiri. Tapi lagi-lagi kita nggak mau mendiskusikan teori creation ini begitu ya, dan teori evolusi. Tetapi saya mau mengajak saudara melihat bagaimana Roh Kudus mempersiapkan segala sesuatu sebelum proses penciptaan itu dimulai. Tapi kan kita bisa bilang, kalau gitu dia ikut mempersiapkan tapi tidak ikut menciptakan begitu. Tetapi Kejadian 1 ayat 26 dengan aktual menunjukkan Allah Tritunggal itu. Maka berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita adalah dengan jelas kalau kita mendetek di dalam Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai ke ayat 26. Maka kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana kita tahu? Pertama, Allah Roh Kudus memang sudah ada pada ayat 2 mempersiapkan segala sesuatu. Allah Bapa kelihatan, dia ada Allah dan berbicara. Tapi dari mana Allah Anak? Yohanes pasal 1 sudah menolong kita dengan jelas. Pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Maka waktu dikatakan Allah berfirman, Allah dan firman yang satu itu menjadikan segala sesuatu. Dan tidak ada yang jadi kalau bukan karena Allah itu. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti begitu, maka kita melihat satu hal yang sangat menarik ketika membaca kitab Kejadian pasal 1 pun dengan teliti satu persatu kita akan menemukan satu konsep bagaimana pernyataan kita bahwa Roh Kudus adalah pencipta bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Oleh karena itu, sebelum terjadi debat kusir di mana-mana, lalu orang lari berdebat sana sini, ayo kita kembali ke Alkitab selalu. Persis seperti perdebatan Allah itu tidak boleh disebut, tetapi harus Yahweh. Herannya setengah mati, berdebat 7 keliling yang didebatkan linguistik, teologinya dilupakan. Alkitabnya dilupakan sama sekali. Asal katanya lah, akar katanya lah, dan seterusnya. Sehingga bagi saya itu sebetulnya penghinaan kepada Allah Sang Pencipta yang maha itu. Bagaimana kau mau mengurung Allah dalam hal seperti itu? Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian-bagian serius kita, ya. Saya agak sedikit lari, misalnya ada orang bilang, ya, kalau you namanya Bigman Sirait dipanggil Ucok, ngerti nggak? Saya bilang enggak. Ya begitu juga Allah. Namanya nggak bisa diganti-ganti. Ya saya jawab, kalau saya namanya Bigman dipanggil Ucok saya nggak tahu, itu wajar. Tapi kalau Allah dipanggil Ucok dia nggak tahu bahwa itu dia yang dipanggil, itu yang kurang ajar. Allah itu apa yang dia nggak tahu? Belum kau ngomong aja dia tahu kok. Jangan kurung dia dalam terminologi otakmu yang terbatas itu. Kau buat Allah jadi terbatas. Seakan-akan dia perlu nama untuk dikenali. Semua umat, semua nabi, semua rasul gagal mengenal dia. Si Samuel disuruh milih. Yang dipilih kakaknya si Daud. Tuhan bilang enggak. Tapi yang ini yang bagus. Manusia melihat rupa, Allah melihat hati. Itu kan sudah clear kan. Jadi tidak bisa mengukur Allah dengan ukuran sederhana. Nah, perdebatan linguistik itu kalau diteruskan, kehilangan basis teologis al-biblikalnya, kacau balau semuanya. Ya, jadi saya pikir-pikir mestinya ini diluruskan kembali. Nah, kembali kepada Alkitab tadi, perdebatan-perdebatan di luar Alkitab itu pun bisa terjadi. Roh Kudus bukan pencipta, tapi Roh Kudus berkarya ini. Itu repotnya. Kalau tidak mendetek seluruh yang ada di dalam Alkitab, kita nggak akan tahu. Maka kita harus mendetek Alkitab itu dengan baik-baik. Ya, karena itu saya selalu berkata, saudara-saudara, beranilah menginvestasi waktu Anda untuk belajar. Ya, saya berharap saudara bisa ngerti, maka saya berani menginvestasi waktu untuk mengajar. Ya, tapi kalau saya investasi waktu mengajar, yang belajar enggak akan jadi repot juga. Itu sebab bertahun-tahun kita jadi orang Kristen muter-muter di situ lagi, dan di situ lagi. Sehingga akhirnya dari satu isu ke isu hanya menunjukkan sebetulnya persoalan-persoalan muncul lebih karena ketidaktahuan umat. Hosea pun berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak mengenal aku, itu firman-Nya. Ya, jadi kita perlu hati-hati untuk mengerti ini. Jadi Roh Kudus adalah pencipta. Oke.
Ini penting. Jadi hakikat ya, kalau dalam Yohanes itu dikatakan aku akan minta seorang penolong. Dia pribadi personal. Nah, terminologi ngawur kita ini seringkali lepas dari konteks utuhnya. Itu jadi berbahaya setengah mati. Jadi tanpa sadar kita seringkali persis seperti saksi Yehova, tapi saksi Yehova kita bilang sesat. Tapi ide pikirannya kita pakai. Inilah lucunya orang Kristen ya. Jadi ini perlu hati-hati. Dia pencipta, hakikat dirinya clear. Ya. Yang kedua, Roh Kudus adalah kehidupan. Menjadi menarik saudara, ketika dalam Kejadian 6 ayat 3, Allah berkata manusia itu makin jauh jatuh dalam dosa. Rohku tidak akan selamanya tinggal bersama dengan mereka. Ya. Lalu pengkhotbah mengatakan, siapalah yang mau ribut ya tentang napas binatang atau napas manusia. Ini yang pengkhotbah 3 perlu kita baca sama-sama ya. Ini penting untuk kita nanti mendapatkan gambaran-gambaran begitu ya, bagian-bagian yang perlu akan saya ajak saudara untuk membaca. Ya, maka di dalam pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat 19 dikatakan begini. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, dua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas atau napas binatang turun ke bawah bumi? Di dalam Kejadian pasal yang kedua sudah dikatakan bahwa sesudah Tuhan menciptakan manusia maka dia menghembuskan apa? Nafas hidup, nefas, roh. Nah, maka dengan jelas Kejadian pasal 2 menunjukkan manusia hidup karena ada nefas, ada nafas Allah, ada roh Allah pada dirinya. Nah, roh itu tidak akan selama-lamanya tinggal, maka manusia itu akan hidup tinggal 120 lagi. Di downgrade. Itu memang simbol daripada manusia jatuh dalam dosa, tidak lagi hidup kekal, tapi dimakan oleh usia. Namun Tuhan menghukum manusia itu terus bergerak dari tadinya jatah 1000, diturunin 120, diturunin lagi 70. Itu hanyalah opportunity atau kesempatan bagaimana manusia mengenal kebenaran. Kalau itu gagal, kematian kekal menunggu manusia. Namanya neraka itu. Konsistensi di dalam Alkitab menarik. Nah, kalau begitu, nefas yang disebut nafas atau roh itu, binatang ada? Ada. Nah, kita sering mendengar khotbah bukan? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Binatang itu nggak ada rohnya. Dari mana kita belajar itu? Kenapa orang bisa berkesimpulan itu? Nah, seringnya kita mendengar satu penjelasan tanpa penelitian mendalam untuk ayat-ayat Alkitab. Ya, ide trikotomi itu muncul dan dipengaruhi oleh Platonistik. Plato mengatakan manusia terdiri dari rasio yang paling tinggi sebagai ide tempat berpikir orang bisa mencari Allah. Dan yang kedua adalah moral. Sesuatu yang diaplikatifkan dalam bentuk hari-hari berelasi dengan orang-orang di selevel. Kalau rasio itu ke atas, moral itu ke samping. Nafsu itu ke bawah. Bagaimana semua itu dilakukan. Nah, manusia hidup dari 3 ini. Nah, pengaruh Platonistik ini masuk dalam gereja mula-mula. Lalu ide manusia tertubuh jiwa dan roh diinspirasi juga oleh 2 ayat dari Rasul Paulus. Yang notabene ayat pengantar dan tidak sedang mengurai. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dengan 2 ayat inilah langsung dicaplok. Padahal Yesus bilang, buat apa kau dapat segala sesuatu dunia ini tapi kehilangan nyawamu? Kenapa comparisonnya harta dan nyawa? Mestinya roh dong. Kalau memang trikotomi. Maka terkesanlah Yesus seakan-akan mengajarkan dikotomi dan banyak ajaran lainnya. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi makin lanjut dalam Alkitab. Itu pun adalah comparison dalam perbandingan-perbandingan yang situasional. Tapi bukan struktural. Hatiku menangis. Hati ini mewakili yang mana ini? Tubuh, jiwa, apa roh? Maka aku rindu bertemu kamu. Rindu itu ketemu yang mana itu? Kalau trikotomi ya jiwa kan. Berarti rohnya gak rindu dong. Ribet kita dengan teori itu. Tetapi memang kita terbiasa menerima sesuatu tanpa mengujinya. Ini reasonable apa enggak ya? Nah, kita mesti terlatih menguji segala sesuatu. Sehingga kita betul-betul kritis terhadap segala sesuatu. Jadi nggak sembarang. Kalau benar ya biarkanlah dia benar. Tapi benar yang memang sudah teruji. Nah, jadi kalau kita melihat ayat-ayat dikotomi puluhan jumlahnya. Tetapi kalau kita lihat nanti secara keseluruhan dari PL sampai PB. Akhirnya semangat totalisme itu yang lebih kentara. Lebih jelas. Manusia adalah satu kesatuan dalam keunikan dirinya.
Kalau begitu apa yang membedakan manusia dengan binatang? Bukan rohnya. Binatang diciptakan, Tuhan tidak pernah diciptakan segambar dan serupa dengan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu sebab manusia mampu bersekutu memuji Tuhan. Binatang gak pernah mampu itu. Makanya binatang tidak pernah beragama. Jadi jangan ajak dia ke gereja. Nggak ngerti dia, gangguin kebaktian dia. Jadi saudara-saudara tidak usah berusaha untuk menjadikan anjing saudara anjing Kristen. Membingungkan nanti itu. Ya, oh ini anjing Kristen, bisa haleluya Pak. Ya iyalah. Burung beo pun biar bisa haleluya puji Tuhan pun ya tetap saja haleluya puji Tuhan. Maling datang pun dia nyanyi haleluya puji Tuhan. Namanya juga beo. Dia tidak mempunyai kesadaran diri yang penuh untuk memuji Tuhan. Itu bedanya binatang dan manusia. Ada yang lebih banyak lagi eksistensi dan segala macam. Tetapi lagi-lagi saya bilang, saya akan mensummary ini hanya untuk mengingatkan. Tetapi inti kita adalah di dalam doktrin Roh Kudus ini. Nah jadi itulah yang dimaksud dengan nefas hidup. Nefas atau napas hidup yang roh. Pneuma. Pneuma itu napas, roh ya. Bagaimana itu menjadi bagian pada diri tiap orang. Nah jadi saudara, ini yang harusnya kita pahami di dalam penelusuran kita akan Alkitab itu. Sehingga bagaimana Roh Kudus itulah kehidupan. Allah menciptakan dan diberi mereka kehidupan. Ya. Tapi jangan lupa Roh Allah itu ya Allah itu. Allah anak itu ya Allah itu. Allah itu ya Allah anak, Allah Roh Kudus itu. Nanti ini doktrin Tritunggal. Ya. Kita tidak bisa mengurai itu secara matematis. Karena itu memang bukan matematis. Bicara Tritunggal bukan kuantitatif. Tapi kualitatif. Nah sekarang kita lanjut dulu saudara di dalam bagian ini. Maka Roh Kudus adalah dikatakan sebagai kehidupan. Ya, tidak ada kehidupan tanpa roh itu. Jadi dia pencipta, yes. Dan sebagai pencipta dia memberi hidup, yes. Artinya jenjang perjalanan karya itu terus-menerus kelihatan. Dan dikatakan juga bahwa Roh Kudus itu adalah sumber karunia yang membekali manusia. Ya, di dalam Bilangan dikatakan kepada orang-orang tua-tua itu pilih beberapa orang Musa dan aku akan memberikan separuh rohmu kepada mereka. Ya, supaya mereka bisa melakukan seperti yang kau lakukan. To be a leader itu. Tapi jangan terus bilang gini, separuh roh Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa dong nih bagiin separuh rohnya ke saya. Lalu muncullah penumpangan tangan itu kacau balau itu. Separuh roh adalah istilah apa yang ada padamu akan kuberikan pada mereka. Karena bukan Musa berinisiatif memberikan separuh rohnya. Itu pekerjaan Tuhan. Nah oleh karena itu istilah separuh, 2 bagian, 2 kali lipat. Elia ke Elisa begitu. Itu jangan dibayangkan seperti kekuatan tenaga dalam yang bekerja. Bukan. Kita tidak bisa mentransfer Roh Kudus. Saya nggak bisa menumpangkan saudara supaya dapat karunia Roh Kudus. Itu tergantung Roh Kudus. Ini cuma simbol. Makanya jangan hebat-hebatkan tangan pendeta itu. Tetapi kita seringkali celaka karena memberi kepala kita kepada sembarang pendeta. Berkati saya Pak supaya Roh Kudus turun. Itu bodoh setengah mati. Itu menghina Tuhan. Nah pengkultusan kepada manusia itu bahaya. Ya, tetapi memang banyak orang senang dikultuskan. Nah ini menjadi perlu kehati-hatian. Roh Kudus tidak begitu. Ya, jadi Roh Kudus itu bekerja dan berkarya dengan cara luar biasa. Dia menambahkan kemampuan memimpin seperti Musa. Diberikan hikmat memimpin, begitulah beberapa para tua-tua. Itu dikatakan di dalam Bilangan 11. Tapi Keluaran 31 kemudian menggambarkan ketika mau membuat kemah sembahyang. Roh Kudus lagi memberikan keahlian, pengertian, perencanaan untuk berbagai pekerjaan. Maka kita menemukan saudara, ada tukang, ada. Dia bisa melukis betul. Tapi tidak semua pelukis punya karunia melukis itu. Karunia adalah kemampuan ekstra yang Tuhan tambahkan. Semua guru sekolah minggu ngajar. Tapi tidak semua guru sekolah minggu punya karunia mengajar. Semua pendeta khotbah mengajar. Tapi tidak semua pendeta mempunyai karunia mengajar. Lalu bagaimana membedakan antara orang yang mengajar dengan karunia atau dengan sekedar kemampuan dirinya? Mengajar kan gampang. Saya latih Anda ngajar juga Anda bisa ngajar. Tapi itu adalah kemampuan yang saya drive, saya latih. Roh Kudus menolong saya ngajar. Belum tentu juga Maka banyak pengajar-pengajar yang tidak sampai ke surga itu. Memang gak pernah disertai Tuhan kok. Ya. Banyak guru sekolah minggu yang bukan guru sekolah minggu. Banyak pendeta yang bukan pendeta. Berkhotbah itu urusan gampang kecil itu.
Karena saya melatih anak-anak sekolah minggu di waktu lampau, kita ada namanya camp anak. Lalu ada lomba pengkhotbah cilik. Itu 20 tahun yang lampau itu. Jadi kalau sekarang muncul di TV pengkhotbah cilik, saya senyum kecut aja. Karena dulu saya ajar latih anak-anak, tapi kemudian saya merasa ada sesuatu yang salah. Sehingga saya selalu ingatkan mereka, kalian hanya mampu berkhotbah, itu adalah latihan. Tapi jangan pernah berpikir itu pelayanan. Karena anak-anak juga kelakuannya tetap aja namanya anak-anak ya. Oleh karena itu, pada waktu melihat kehidupan mereka ini kita harus hati-hati. Nah, melatih mereka, apalagi kalau anak itu talentednya ada ya, mungkin bapaknya memang jago bicara apa. Oh, banyak guru-guru sekolah minggu kaget-kaget waktu melihat anak-anak khotbah. Waduh, semangatnya hebat. Kaget-kaget, gila nih anak jago banget gitu. Ya, saya cuma ngelatih mereka itu dalam retreat yang 3 hari itu paling beberapa, nggak sampai totally 1 jam. Tapi karena mereka sudah punya bakat pada dirinya. Saya cuma menstimulan itu kok. Masa anak SMP nggak bisa ngomong? Saya kasih strukturnya. Gampang itu. Nah karena itu kalau kalian berambisi hanya untuk jadi pengkhotbah, kalian adalah manusia paling celaka. Karena bukan itu target kita. Belajar mengerti kehendak Allah. Dan bagaimana menyampaikannya. Menyampaikan itu khotbah. Tapi mengerti dan bergumul memiliki itu dulu yang penting. Supaya jangan sampai kau habis memberitakan Injil ditolak orang. Nah, itu kata Paulus. Kau ngomong terlalu banyak, hidupmu nggak begitu. Selesai sudah. Capek kita ngomong 2 jam, dia cuma 1,5 menit pun nggak nyampe. Percuma kau bicara, hidupmu nggak begitu. Tutup, closing. Ngomong kosong itu. Udah urus dulu lah hidupmu baru kau ngomong sama aku. Kan habis kita. Nah karena itu ya, ini yang kadang-kadang kita kurang sadari. Nah, roh itu menolong kita. Nah kalau orang yang ditolong oleh karunia roh, dia dibimbing terus. Rasa takut akan Tuhan pun akan terus bertambah. Jadi beda orang berkhotbah karena talentanya. Kemampuan bicaranya menarik kan. Dengan orang berkhotbah karena karunia roh. Itu membawa dia makin dekat dengan Tuhan. Waktu orang-orang Israel mengomentari Yesus. Lainnya dia mengajar dengan ahli Taurat. Ahli Taurat mengajar tanpa apa? Yesus dengan apa? Kuasa. Mereka langsung bisa bedakan. Padahal banyak ahli Taurat yang pintar-pintar. Termasuk Gamaliel. Melahirkan seorang Paulus yang memang brilian. Jelas itu jago. Tapi orang kemudian bisa berasa tuh. Awam kan. Kok bisa awam berasa? Karena nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohong. Jangan kita pikir kita bisa memukau orang. Tapi orang yang sungguh-sungguh mendengar pasti akan ngerti. Tapi buktinya Pak Syahnu tuh terpukau aja orang dengar. Ya memang sama. Ya, yang ngomong kambing, yang dengar kambing. Ya cocok. Tapi kalau yang dengar domba, langsung dia akan rasa, ini lain loh. Embeannya beda nih. Ini bukan suara domba, ini suara kambing nih. Nah orang yang diberi Roh Kudus bisa. Makanya banyak orang bisa disesatkan. Nggak usah heran juga. Ketertarikan muncul. Yes, banyak yang disesatkan. Pergumulan-pergumulan kehidupan kita memahami kebenaran tidak sederhana. Nah karena itu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ada orang cepat bisa ngerti, saya malah bingung. Ya, mengerti kehendak Tuhan adalah proses dan progres yang terus bergerak dan tidak pernah selesai. Ya, apa sebetulnya yang Tuhan mau? Hari ini kadang-kala kita mengerti bagus. Besoknya sudah gagal. Karena itu sangat berkaitan dengan relationship kita dengan Tuhan itu. Nah, yang repot ketika kita membuat sebuah keputusan yang salah, lalu kita yakini benar dan kita jalani. Ya, tetapi sebaliknya bisa juga kita. Keyakinan yang benar, kita abaikan dan kita tidak mau tahu. Kita keraskan hati. Nah, ini hal-hal yang perlu kita gumuli. Dan roh itu berbicara membimbing. Jadi dia ngomong sama orang. Termasuk memberikan keahlian tadi. Menggambar, merencanakan. Dan kalau kita lihat pembangunan kemah sembahyang. Nggak sembarang kan. Tukangnya pun, arsiteknya pun, insinyur sipilnya pun mendapat karunia Tuhan yang hebat. Waduh, bagi saya itu mengagumkan. Sehingga keterlibatan dalam membuat kemah sembahyang itu luar biasa ya. Orang mencipta lagu dengan hatinya dan mencipta lagu dengan kemampuannya itu beda. Ya, dengan mudah sebetulnya kalau kita membaca sebuah lagu. Ini dia asal ciptain, nggak pergumulannya kurang. Karena itu kan kelihatan dari alurnya saja bisa kelihatan. Syairnya, dia mau kemana, larinya kemana, terlalu melebar. Bergumul sini, fokusnya itu kelihatan. Titiknya kelihatan. Itu bisa berasa. Ya, wah ini dia bergumul betul nih. Maka lagu-lagu itu kalau kita pelajari lagu-lagu di waktu lampau yang diciptakan para bapak-bapak gereja atau para pendahulu kita itu. Pergumulan-pergumulan dalam mereka itu luar biasa. Jadi seketika dia membayangkan perjalanan orang Israel. Perjalanan yang berat lalu dia nyanyi. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Karena dia membayangkan 1 Korintus 10 itu. Bagaimana orang Israel itu jalan. Sampai waktu mereka minum air, Yesus bilang itulah air hidup itu. Makan roti, Yesuslah roti hidup itu. Itu dia larinya.
tinggal sertaku, kawan yang kudus. Itu pergumulan ketika kerinduan orang-orang di Emmaus. Jangan pulang dulu, hari sudah hampir malam, tinggal di sini. Dia bayangkan dan dia bawa, it's me. Waktu aku merasakan kalau sampai dia pergi, aku gak mau. Please. Aduh, kalau kita ngerti, rasanya nyanyinya beda loh. Nah makanya kan kalau kita melihat dan mergumuli lagu-lagu itu beda sekali. Kita bisa nyanyi senang, happy-happy, tapi emosi kita yang tertumpah. Penghayatan kita nothing. Maka lagu kita bisa heroik, tapi kehidupan kita tidak. Ya. Nah Roh Kudus ini menolong. Maka ketika kita mau melakukan apa, berdoalah, mintalah pimpinan roh itu. Tapi pimpinan roh bukan bim salah bim, lalu kita dapat. Kedekatan hidup kita, ketaatan kita pada kehendak Tuhan itu. Itu bukan hari ini jadi blubuk prak, enggak. Proses hidup kita, perjalanan hidup kita. Lalu Mazmur 143 ayat 10 mengatakan apa? Berilah rohmu yang baik untuk menuntun hari-hariku. Nah, dia penuntun hidup kita, pemimpin kita. Perjanjian baru nanti dikatakan, roh penghibur itu akan mengajar kamu kebenaran. Membimbing kamu ke dalam kebenaran itu. Jadi sejak di PL pun itu sudah amat sangat terang benderang. Cuma kalau orang khotbah Roh Kudus, pasti ayat-ayatnya rata-rata dari PB. Maka dipikirlah Roh Kudus itu ada di PB itu. Jadi susah. Seakan-akan PL itu Allah Bapa, itu penciptaan kan gitu kan. Jadi nggak ada utak-atik tuh kalau udah ngomong Roh Kudus tuh. Nah ini yang memang jadi repot saudara yang kekasih. Nah oleh karena itu kalau kita ngeliat karya Roh Kudus tadi, ingat tadi ya. Pertama pencipta. Ya kedua kehidupan. Sesudah yang dicipta itu dihidupkan. Jalan hidup kita itu dia yang pelihara itu. Yang ketiga seluruh aktivitas dalam hidup kita. Kemampuan, ya kepemimpinan begitu ya. Baik kemampuan-kemampuan yang bersifat talented dalam diri kita. Bagaimana arah hidup kita. Ingat ya. Orang bertalenta bisa orang berdosa. Tapi orang yang menerima karunia Roh Kudus itu pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi bedakan itu ya. Talenta adalah bawaan lahir. Karunia adalah pemberian Roh Kudus. Enggak nempel itu. Maka hari ini kau bisa berdoa sembuh. Bisa. Karena ada karunia penyembuhan. Besok doa lagi enggak sembuh. Bisa. Karena karunia bukan talenta. Kalau kau berdoa terus-terusan sembuh, dukun kau. Jadi tidak boleh pendeta spesialisasi. Karena karunia. Omong kosong, Alkitab enggak ajar itu. Paulus berdoa berapa sih? Timotius enggak didoakan apa? Enggak sembuh. Kemarin kita lagi PA hebat ya. Kan mereka hebat Pak. Katanya kita akan lebih dari Tuhan Yesus. Waduh Mak. Khotbah siapa ini? Saya bilang. Kan ada ayatnya. Memang iya. Tapi itu kuantitatif bukan kualitatif. Kamu akan lebih besar dari apa yang kukerjakan. Kamu akan mengerjakan perkara lebih besar dari apa yang kukerjakan. Kuantitatif yes. Kualitatif omong kosong. Sejak kapan kita bisa mengampuni dosa manusia? Sampai mati pun gak akan bisa. Kristus bisa mengampuni. Tapi kuantitatif yes. Tuhan Yesus nggak sampai itu ke Tesalonika, Yunani muter-muter. Si Paulus, si Petrus nyampe. Sampai ke Roma si Petrus. Kalah jauh Tuhan Yesus. Berbanding aku pun secara perjalanan ya. Yesus kalah. Paling tidak saya dari Indonesia ke luar negeri. Yesus nggak nyampe-nyampe ke luar negeri. Muter-muter di situ aja. Naik utara dikit. Sejauh-jauhnya paling ke Samaria. Itu pun belok. Masih di dataran yang sama. Dia nggak pernah ke Eropa. Teritorial. Lebih luas. Lebih besar itu maksudnya jangkauannya. Tapi kualitas ya enggak lah. Ya. Nah makanya pengertian-pengertian seperti ini harus kita pahami dengan utuh bagaimana penyertaan Roh Kudus pada tiap orang itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Jadi orang berdosa pun bisa dengan talentanya menyanyi, mengagumkan dan kita nangis. Dia nyanyi di gereja loh. Semua kita kagum, habis itu dia kurang ajar lagi hidupnya. Tapi apa anak Tuhan yang dibimbing Tuhan dengan karunia. Dia menyanyi. Kita juga menangis. Tapi hidupnya konsisten. Pohon dikenal dari apa? Ya. Nah. Sebutan-sebutan roh di dalam PL ya. Jadi ada 7 sebutan yang muncul dalam PL. Pertama roh Allah. Kedua rohku. Ada roh sendiri. Ya. Lalu ada rohmu. Nah, itu ketika murid-murid itu berbicara gitu ya. Allah bicara rohku akan datang padamu. Murid-murid dia kirimlah rohmu gitu. Maka roh itu membimbing gitu. Roh Tuhan. Lalu yang bawa lagi roh Tuhan. Apa bedanya ya? Satu Tuhan kapital. Yahweh. Memakai nama itu ya. Satu lagi roh Tuhan. Ya. Memakai kata Adonai. Ya. Lalu ada roh kudus. Ada istilah roh kudus di PL? Ada. Yang bilang gak ada siapa? Roh yang kudus.
Oh bukannya cuma di PB Pak. Lu aja bacanya malas gitu ya. Coba dibaca semua, pasti ketemu. Cuma kan kalau kita saat teduh paling rajinnya jangan PL deh Pak. PB. PL pusing bacanya, kagak bisa ngerti. Saya punya beberapa kelas PA, waktu saya ajak mereka PA kejadian, mereka shock. Pak, masa kita PA-nya kejadian? Ya, waduh, apa bukannya ribet tuh nanti Pak? Buat apa lagi gitu kan? Kita kan dari PB. Kalian ikut dulu, sesudah ikut kejadian keluaran. Terus sampai kemudian lompat ke ulangan, baru mereka bilang, iya benar ya. Kita pikir kita ngerti, banyak yang kita nggak tahu tuh salah semua. Ya, lalu direkonstruksi. Nah inilah kesalahan kita. Saya juga bisa ngerti kenapa mereka agak shock juga waktu kita mau PA-nya, kok kitab kejadian. Belajar. Kita lihat. Ya. Karena Alkitab itu memang nggak bisa diabaikan satupun dari bagiannya. Mesti ngumpul itu. Nah jadi kalau kita ngelihat di dalam PL, sebutan-sebutannya ya sudah completely. Nanti ada di PB itu ada istilah yang nggak ada di sini, roh Yesus. Ya. Roh penghibur. Itu cuma berkaitan dengan karya yang dikerjakannya. Karena Yesus akan pergi, maka disebut roh penghibur. Roh kebenaran, karena mereka akan dipimpin oleh roh itu. Tapi roh yang sama memimpin juga orang-orang PL. Supaya hidup tetap benar. Bukan berarti kemarin kagak ada. Ya, jadi roh kudus dalam PL itu, bayangkanlah 7 nama ini. Jadi kita bisa melihat bahwa istilah roh kudus pun sudah ada di perjanjian lama. Nah, jadi ini yang kita mesti lihat, ini yang kita mesti pahami secara penuh. Nah, kemudian saudara, ya. Maka Roh Kudus di dalam nama PL harus diperhatikan. Nama atau sebutan Roh Kudus dengan jelas menunjukkan keilahian dan bukan kekuatan yang lepas dari Allah. Rohku itu rohnya Allah tapi bukan Allah. Bukan. Karena dia pun bisa muncul sendiri. Roh. Ingat ya, tidak pakai kata Tuhan, tidak pakai kata Allah. Roh. Tidak pakai kata ku, tidak pakai kata mu. Begitu juga Roh Kudus. Langsung dia muncul sendirian. Nah kenapa? Saksi Yehova berkata begini. Roh Kudus itu bukan Allah. Yesus pun bukan Allah. Yesus itu yang mula-mula pertama kali diciptakan oleh Allah. Lalu disimpan jadi stok di sorga sana. Yang diturunkan ke bumi ini si Adam. Gagal si Adam. Stok cadangan ini diturunkanlah. Namanya Yesus. Yesus berhasil. Ya, asumsinya ada. Nah kita mesti berdebat dengan mereka. Mereka juga punya beberapa ayat yang mereka ambil. Nah memang persoalan itu akan muncul dan menjadi problem kalau kita tidak belajar kenosis, istilah dia mengosongkan diri, membatasi keilahiannya. Ya, sehingga kan Yesus bilang apa? Bapakku yang mengutus aku lebih besar dariku. Jadi dia nggak sama besar. Kita jawab memang iya. Siapa bilang enggak? Yesus bilang Bapak yang tahu dia nggak tahu. Berarti dia lebih besar. Memang iya. Kenapa enggak? Iya berarti Yesus itu ciptaan. Itu bodohmu. Dia adalah pencipta yang menjadi ciptaan. Dan waktu dia menjadi ciptaan, dia mengosongkan dirinya, membatasi dirinya. Sehingga rela disebut lebih kecil, rela terbatas. Nah itu baca Filipi pasal 2, 6-8. Mesti mengerti dulu itu. Begitu juga Yohanes 1-3, lalu ayat 14. Firman itu menjadi apa? Manusia masuk ke dalam daging dan darah. Sehingga dia bukan Allah yang sepenuhnya. Kalau Allah sepenuhnya, nggak ada yang bisa lihat Allah. Lihat Allah apa? Mati. Ya. Jadi ini menjadi penting. Yang kedua, pelambangan menunjukkan karakteristik dari Roh Kudus dalam berkarya. Ya. Bagaimana dia bicara, dilambangkan seperti apa. Roh itu seperti angin datang. Itu jangan bilang Roh Kudus itu angin. Lalu nyanyikan berhembuslah Roh Kudus. Yang ada berhembuslah angin malam ya. Lalunya si beruri itu. Ya. Jadi ada satu terminologi yang perlu kita bangun. Sehingga ada satu kehati-hatian dalam kita memakai kata-kata ya. Kemudian sebuah nama atau pelambangan memiliki makna yang khas untuk pengenalan kita akan pribadi Roh Kudus itu. Dia napas hidup. Taulah kita. Dia pemberi hidup. Tanpa dia kita tidak akan hidup. Tapi hidup itu ada 2 meaning loh saudara. Orang Israel pernah disebut sebagai apa yang berjalan. Sebagai apa yang berjalan? Mayat berjalan. Kenapa disebut mayat? Halo? Ayo, kenapa disebut mayat atau tulang belulang yang jalan? Apa? Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan. Mereka di luar Tuhan itu mati. Tapi hidup. Jadi hidup yang dipahami harus dipahami ya. Hidup bukan sekedar punya dasar napas.
Tapi status hidupnya dia di hadapan Tuhan apa bukan? Di luar Tuhan kamu binasa. Ini buktinya hidup, Adam buktinya hidup. Nanti dulu. Hanya karena janji Kejadian 3:15 lah mereka masih lolos. Apa Kejadian 3:15? Sesudah jatuh dalam dosa, Kejadian 3 lalu ayat 15 Tuhan ngomong apa? Keturunan perempuan dan keturunan ular ini akan terus menerus berkelahi. Keturunan ular ini akan meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan itu akan meremukkan apa? Kepala. Kepala ular itu berebut. Itu bicara tentang apa? Salib Kristus. Maka manusia diberi kesempatan untuk hidup. Tapi tidak lagi banyak. Kurangi. 1.020 zaman Nuh, 70 zaman Musa. 70-80 lebih itu udah kesulitan. Dan fakta itu kita nggak bisa hindari. Menarik ya. Mestinya kan tingkat hidup manusia makin tahun makin apa? Meninggi secara teori kan. Dengan penemuan ini, penemuan. Sekarang kan teori kita begitu. Orang-orang di Kalimantan itu rata-rata sekolahnya memang kelas 5 sampai kelas 6 SD lulus. Rata-rata sekolah. Rendah sekali ya. Rendah sekali. Papua juga sama, lebih rendah lagi. Ya. Jawa itu yang cukup tinggi. Sudah mencapai rata-rata SMA. Jadi kalau kita melihat indeks prestasi manusianya bisa dengan mudah kan. Mana yang mau digarap, mana yang bisa cepat dan mana yang lambat. Ya. Nah, maka kalau kita melihat rata-rata hidup, ternyata Kalimantan juga nggak tinggi-tinggi amat. Daerah-daerah pedalaman juga itu kalau pedalaman tapi agak keluar, agak pendek umurnya. Yang panjangnya itu pedalaman betul-betul di dalam. Masih berbaur dengan hutan itu. Tapi ternyata tingkat kehidupan pun pada suku tertentu kalau dilihat pola hidup ya. AIDS paling tinggi kan di Papua karena rendahnya edukasi. Sehingga tingkat hidup pun makin menurun. Eropa yang sudah makin maju, Amerika makin maju ya. Ada tinggi. Jepang, tata tertib, hidup disiplin, makan ini, makan itu dan segala macam. Kebalik ya. Orang bilang makin tinggi. Hidupnya kalau makin maju, peradabannya makin rapi dan seterusnya. Tapi ternyata secara umum memang bisa begitu, tetapi di pukul rata enggak juga. Maka kebalik kan kalau kita ngeliat apa yang diberikan Tuhan, sebetulnya kita makin pendek ya karena kita tidak bertanggung jawab atas hidup yang memang sudah pendek itu, 70 sampai 80 itu. Jadi menarik memang kalau kita pikirkan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam isu antropologi itu akan menjadi isu yang menyenangkan sekali ya. Nah oleh karena itulah kita melihat bagaimana Roh Kudus itu menuntun, membimbing. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita memperhatikan saudara Roh Kudus di dalam PL itu, maka jelas digambarkan dia adalah kekekalan. Jadi dia ada sebelum dunia ada, dia ada karena dia ada, dunia ada, manusia ada, ciptaan ada karena dia. Tapi dia ada bukan karena ciptaan. Ya. Nah oleh karena itu, ini yang menjadi perluing. Roh Kudus adalah kekekalan. Yang kedua, Roh Kudus adalah Sang Pencipta. Ya, istilah yang sangat jarang untuk dikenakan kepada Roh Kudus, ya. Nah, kita belajar melihat bahwa Roh Kudus adalah Sang Pencipta itu, ya. Kemudian kita juga melihat bahwa Roh Kudus itu berkarya sejak semula. Sebelum manusia ada dan lain-lainnya ada, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pengadaannya. Oke. Kemudian dia berkarya dalam Allah Tritunggal. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia Allah itu. Ya. Yang keempat ya. Maka Roh Kudus dalam PL itu jelas dan tuntas hakikatnya. Tidak samar-samar. Jadi bukan 1-2 ayat saja maksudnya gitu ya. Sangat jelas kalau kita membaca. Apalagi ditambah PB. Kita lagi bicara PL ya. Dan akhirnya Roh Kudus tidaklah berkarya secara periodikal. Artinya dulu enggak sekarang iya. Bapa pun tidak begitu. Roh apa, Allah anak pun tidak begitu. Maka dalam penebusan dosa. Kita selamat. Kita bisa akan selamat ditebus dosa kita kalau percaya sama siapa? Halo? Percaya Tuhan Yesus. Yesus itu siapa yang memberikan? Halo? Allah Bapa. Tapi bisa nggak Allah Bapa memberikan kalau Yesusnya nggak rela? Halo? Dengan rela dia mengosongkan dirinya. Kan logikanya sederhana toh. Jadi bukan karena Allah Bapa memberi, Allah Bapa lebih tinggi. Enggak. Allah anak juga rela. Pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Karena apa? Roh Kudus tidak ada satu orang pun bisa menyebut Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3.
Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Keselamatan itu dikerjakan siapa? Ya Allah Tritunggal itu. Maka kalau kita penciptaan, pemeliharaan, penebusan, sama semua. Maka kalau kita berdoa kepada siapa? Hah? Kepada Allah Bapa. Kalau kita bilang disebut dalam nama siapa? Roh Kudusnya di mana? Halo? Bukan, yang ngajari kau berdoa siapa? Ya Roh Kudus. Sebut dong nama Roh Kudus. Emang kau bisa berdoa kalau bukan Roh Kudus yang mimpin? Semua orang bisa berdoa kan hafalan. Ya silakan, gak nyampe doamu itu. Makanya semua orang bisa berdoa. Bisa. Yang berkenan pada Tuhan, yang dipimpin Roh. Karena Roh akan mengajar kita apa yang mesti kita katakan. Pasti tidak hawa nafsu. Simpel saja. Maka kalau doamu lebih banyak hawa nafsu, udah pasti rohmu yang mimpin. Iya kan. Jadi kita bisa belajar itu sebetulnya sederhana, ya, dengan mudah bisa kelihatan. Maka saya suka Alkitab, pohon dikenal dari buahnya, dengan segera terurai, terukur. Ini apa dan seterusnya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.